Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Heni Ratna Pusparini, calon Guru Penggerak Angkatan ke-7 dari Kabupaten Bekasi. Unit kerja yaitu dari SMP Negeri 1 Cibarusah. Pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran kepada diri saya sebagai seorang pendidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tugas koneksi antar materi. Kesimpulan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan hendaknya menuntun segala kodrat pada murid. Kedua, murid adalah hal yang paling bernilai, maka guru harus menerima keanekaragaman karakteristik murid sesuai kodratnya. Tiga, guru layaknya sebagai petani, maka guru harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang segala kodrat murid melalui proses belajar yang menyenangkan. Keempat, menerapkan metode AMBAN untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. AMBAN atau AMBAN berarti menjaga, membina, dan mendidik murid dengan kasih sayang dan keikhlasan sesuai bakat dan minat untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yaitu silih asih, asah, dan asuh. Dan yang kelima adalah integrasi tripusat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan bersama-sama oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas selalu berpusat pada guru, di mana saya selalu ceramah untuk membahas tentang materi. Ketika pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Masih sering saya memberikan materi hanya untuk mengejar target tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakatnya. Dan yang berikutnya yaitu pembelajaran terfokus dengan nilai KKM. Dalam pembelajaran, saya masih berpikir bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses anak belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini mengakibatkan anak tertekan karena tuntutan agar mendapat nilai akhir yang bagus. Dan yang ketiga, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya kurang memahami karakteristik anak. Kurangnya pemahaman karakteristik anak secara emosional, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Dalam pembelajaran di kelas, saya masih menggunakan ancaman dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dan tanggung jawab dalam belajar. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid ini merupakan pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif, karena mereka ikut terlibat dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Setiap anak terlahir berbeda, satu sama lain. Perbedaan itu memiliki keunikannya masing-masing, sehingga pembelajaran di kelas akan lebih berwarna dengan keunikan mereka. Saya sebagai pamong bertugas hanya menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan yang ketiga, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun itu yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar bagi murid. Murid bisa secara bebas memilih sumber apa dan di mana saja yang bisa dijadikan bahan rujukan untuk sumber belajar. Ubahlah yang tadinya menuntut menjadi menuntun. Berubah dari segi perilaku. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dengan tujuan untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga para murid menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Dan yang ketiga, yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti kegiatan observasi, wawancara, atau pendekatan secara personal guru. Guru jadi mengetahui potensi atau bakat yang dimiliki oleh murid, sehingga guru bisa menuntun potensi atau bakat tersebut sehingga menjadi lebih maksimal. Soal refleksi yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang melibatkan murid, sehingga mereka mendapat pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu menerapkan sistem AMON, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Berikanlah mereka tuntunan, arahan, sehingga mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan diri mereka sendiri. Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan pada murid untuk mengeksplorasi tentang belajar, baik itu akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama dalam belajar. Namun, guru harus lebih kreatif dalam memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan kodrat murid masing-masing. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya tanamkan kepada murid, supaya mereka akan menjadi pribadi yang baik. Demikian, salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.